Shalom, shalom, shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih Jemaat Gereja Kristen Jawa Wonogiri Utara. Saat ini kita akan memasuki persekutuan doa masa Pentakosta yang ke-9. Saya, Sevilia Adinugroho, akan memandu perenungan persekutuan doa pada hari ini. Untuk itu, marilah kita memulainya dengan terlebih dahulu mengambil saat teduh sejenak dan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita memulai perenungan kita dengan membukanya dalam doa. Saya hantarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam satu nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur kiranya pada hari ini kami boleh memasuki persekutuan doa masa Pentakosta yang ke-9. Dan pada hari ini kami kembali bersiap dan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu melalui perenungan doa pada kesempatan kali ini. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau persiapkan hati kami secara bersama-sama untuk mendengarkan dan belajar tentang firman-Mu, dan terlebih untuk mengetahui apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami seturut dengan firman-Mu. Kami serahkan ya Bapa persekutuan doa kami dalam masa Pentakosta ini. Kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini dapat menjadi bekal kami untuk menguatkan iman kami di masa-masa saat ini dan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Kami serahkan sepenuhnya persekutuan doa kami dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca ayat Alkitab kita untuk perenungan doa pada hari ini dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 19. Jadi bacaan Alkitab kita pada persekutuan doa pada hari ini adalah 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19 yang demikian, dengan judul perikop kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebut nama Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah pembacaan Alkitab pada persekutuan doa pada hari ini. Renungan persekutuan doa pada hari ini di masa Pentakosta yang ke-9 diberikan judul Hidup Kudus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, renungan kita pada hari ini kita berikan judul Hidup Kudus. Pentakosta adalah peristiwa Roh Kudus yang menguasai dan memberi kekuatan pada orang percaya. Roh yang menguasai itu disebut dengan kudus untuk membedakan dengan roh-roh yang lain. Dengan peristiwa Pentakosta, kuasa Roh Kudus hadir dan menguasai hidup kita. Roh Kudus adalah spirit. Roh Kudus adalah penggerak dan pendorong dalam hidup kita. Namun, apakah hidup kita mencerminkan Roh Kudus yang menguasai kita? Atau jangan-jangan roh kuasa lain yang tengah menguasai hidup kita tanpa kita sadari? Apa yang terjadi jika roh kuasa lain yang menguasai kita? Alkitab mengatakan hidup yang dikuasai roh kuasa yang lain membuat seluruh
hidup kita hanya memenuhi hasrat hawa nafsu. Dan ini tertera dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 tadi yang sudah kita baca bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mungkin kita bisa membayangkan jika kita mengambil sebuah perumpamaan yang sederhana yang kita temui sehari-hari. Biasanya di rumah-rumah itu ada gelas-gelas pajangan yang terbuat dari porselin yang mahal. Dan juga ada gelas-gelas yang kita pakai sehari-hari yang mungkin terbuat dari kaca atau plastik yang sederhana. Yang satu terbuat dari kristal atau porselin dengan ukiran cantik dan mahal. Tetapi karena ini menjadi pajangan saja, maka bagian dalamnya terlihat begitu kotor dan berdebu. Tampaknya gelas itu karena tidak dipakai, jadi sudah lama tidak dicuci. Yang satu lagi adalah gelas yang sehari-hari kita pakai, yang mungkin terbuat dari plastik murahan, tetapi selalu kita pakai dan setelah kita pakai selalu kita cuci, sehingga gelas ini tampak selalu bersih. Maka, jika kita ingin minum, gelas mana yang akan kita pakai? Apakah gelas yang terbuat dari kristal atau porselin yang merupakan gelas pajangan tadi? Atau gelas plastik yang sehari-hari yang kita pakai kemudian selalu kita cuci kembali? Kemungkinan besar yang kita pakai adalah gelas plastik yang bersih. Gelas semewah apapun, jika di dalamnya kotor dan berdebu, menjadi tidak berguna dan hanya bermanfaat sebagai pajangan atau hiasan belaka. Perumpamaan tadi seperti halnya setiap anak Tuhan bisa digambarkan dengan gelas kristal atau porselin atau gelas pajangan. Hakikat penciptaan segambar dengan Allah membuat manusia bagai gelas Kristus. Namun gelas itu telah begitu kotor karena tidak pernah dicuci dan mungkin terlebih tidak pernah dipakai. Allah ingin menggunakan gelas itu. Karenanya Kristus hadir untuk menebus kita dengan darah yang mahal, sehingga kita menjadi miliknya yang sangat berharga, seperti halnya yang tertera dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini. Sebagai gelas kristal milik Allah, Allah ingin memakai kita menjadi alatnya. Untuk apa? Untuk menyalurkan air hidup kepada orang-orang di sekitar kita. Namun hal itu akan terhalang jika kita tidak rajin membersihkan debu-debu yang mengotori hati dan hidup kita. Bukankah Kristus telah menebus kita? Benar. Namun kita kembali kotor ketika tidak hidup seturut dengan kehendak-Nya. Kita kembali kotor ketika kita tidak hidup seturut dengan ajaran firman Tuhan itu sendiri. Agar menjadi gelas kristal yang dapat dipakai Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan. Kita tidak bisa membiarkan hawa nafsu mencemari dan menguasai hati. Tuhan meminta kita menjadi kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita yang kita laksanakan sehari-hari. Bukan hanya di gereja saja, melainkan juga di tempat kerja, di masyarakat, dengan orang-orang di sekeliling kita, dan tentu terlebih di dalam keluarga kita. Kata kudus berarti terpisah atau berbeda. Maka dari itu, hidup kita harus kita pisahkan, harus kita khususkan untuk memuliakan Tuhan, dan harus berbeda dari cara pandang hidup duniawi. Hidup kudus adalah keharusan, bukan merupakan sebuah pilihan. Tuhan berfirman, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Saat ini kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing. Adakah kotoran yang masih menempel di hati kita? Masih banyakkah debu? Masih tebalkah debu yang masih menempel di dalam hati kita? Bentuk kotorannya bisa macam-macam. Bisa kita jumpai dari berbagai hal. Bisa berupa dendam, bisa berupa amarah, bisa berupa nafsu yang merusak, bisa juga berupa sebuah niatan yang jahat
atau kebiasaan dosa yang terus dipelihara. Kalau bahasa istilah sekarang ada yang menyebutnya, apakah kita ini toksik bagi kehidupan kita, toksik bagi orang-orang di sekeliling kita. Ini merupakan nafsu yang buruk, yang bisa merusak hidup kita, bisa merusak kekudusan kita, juga relasi-relasi kita. Untuk itu, kita harus sering membersihkan hati kita, membuatnya tetap murni, membuatnya selalu bersih, agar Tuhan dapat terus memakai kita menjadi saluran berkat-Nya, agar Tuhan terus memakai kita menjadi gelas-gelas wadah saluran berkat-Nya. Sayang jika kita hanya menjadi gelas kristal yang pajangan saja, yang lambat laun akan menjadi kotor dan berdebu dan tidak pernah digunakan, indah namun tidak berguna. Untuk itu, mari kita meminta agar Roh Kudus memampukan kita hidup kudus sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat Gereja Kristen Jawa Wonogiri Utara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah perenungan kita pada persekutuan doa Pentakosta hari yang ke-9 kali ini. Dan mari kita tutup perenungan doa kita di dalam doa. Saya hantarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada perenungan doa kali ini, di mana kami diingatkan selalu supaya kami selalu membersihkan hati kami, selalu menyiapkan diri kami untuk menjadi gelas yang selalu bersih, yang selalu siap untuk Engkau gunakan ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi saluran-saluran berkat bagi kehidupan kami dan juga terlebih bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kami, utama juga bagi keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami ya Bapa dalam masa Pentakosta ini ya Bapa, untuk kami siap menerima curahan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh dipergunakan ya Bapa menjadi saluran berkat-Mu. Demikianlah ya Bapa perenungan doa kami pada kali ini, dan kiranya dapat menjadi sebuah lecutan, dapat menjadi sebuah pengingat dalam kehidupan kami sehari-hari untuk mempertebal iman kami di masa-masa saat ini dan masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan ya Bapa segala sesuatu kehidupan kami di masa pandemi ini yang kami sendiri tidak tahu kapan akan berakhir, namun kami percaya kami selalu ada dalam lindungan tangan kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap ya Bapa untuk selalu dibersihkan, kami siap untuk menerima Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah persekutuan doa masa Pentakosta hari yang ke-9 pada kali ini. Mari kita mengarahkan hati kita dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya, amin.